Haleluya, puji Tuhan, shalom, sahabat pendengar yang baik. Saya percaya kita semua dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ayat 1-12, namun yang kita hanya baca ayat 2. Ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah Abai pada Nurani yang Baik. Saudara-saudara, seorang tersangka koruptor duduk di kursi persakitan dengan wajah pucat. Kehadiran para hakim di hadapannya membuat jantungnya semakin cepat berdetak. Ia tidak lagi bisa mengelak dari semua kejahatan dan ketidakjujuran yang telah dilakukannya. Semua kesalahan itu terus mengusik nuraninya. Ada penyesalan, namun ia tetap saja mengelak dan membela dirinya. Bukti kejahatan sudah jelas. Ia harus siap menerima vonis hakim yang akan dijatuhkan kepadanya. Nah, saudara-saudara, pemberitaan tentang Yesus sampai di telinga Herodes, dan itu membuat nuraninya terusik. Ia menyangka bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit kembali. Tiba-tiba saja ia teringat akan semua kejahatan yang telah dilakukannya di masa lalu. Menceraikan istri, lalu menikahi istri iparnya sendiri, hingga akhirnya memenggal kepala Yohanes Pembaptis yang dengan keras menegur dosa-dosanya. Perasaan bersalah menghantuinya. Padahal sejatinya Herodes punya nurani yang baik. Itu tunjukkannya dengan hanya memenjarakan Yohanes pada awalnya. Sayangnya, ia tidak terus mengikuti suara nuraninya yang baik itu. Ia terperangkap oleh janjinya pada anak perempuan Herodias untuk melenyapkan Yohanes. Nah, saudara-saudara, tidak seorang pun yang dapat menyembunyikan dosa selamanya. Cepat atau lambat, kehadiran Yesus Sang Firman itu akan membongkar semua dosa tanpa terkecuali. Nurani kita terusik. Ia menunjukkan kembali kejahatan yang kita lakukan. Bisa jadi rasa bersalah itu menghantui kita. Namun Yesus beranugerah untuk menyelesaikannya ketika kita bersedia mengikuti nurani baik kita untuk mengakui dan bertobat, maka Ia mengampuni kita. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pertahankan nurani yang baik dan jujur, sehingga kita tidak akan terusik oleh apapun, dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini nurani kita mulai tidak baik. Ada hal-hal yang lain yang mulai mengusik kita, sehingga nurani kita yang tadinya baik terusik oleh karena situasi, keadaan membuat kita berubah. Tetapi percayalah, kalau engkau memiliki Yesus, kalau engkau mempunyai Tuhan, engkau membuka hati buat Dia, maka nurani hidupmu akan selalu baik, terjaga, terpelihara, dan nama Tuhan dipermuliakan.
Semakin rapat kita menutupi dosa, semakin tidak tenang kita dibuatnya. Jadi, bertobatlah, mengakui apapun yang telah kita perbuat, dan ada pintu anugerah Allah yang Allah berikan buat kita semua. Jadi, memiliki hati nurani yang baik adalah orang yang bijak, orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Karena itu, percayalah bahwa Dia tidak akan pernah tinggalkanmu. Tuhan tolong kita semua, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kita, sehingga kita mampu menjaga nurani kita yang baik. Amin.